Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alifia Lintang Prameswari dengan NPM 2313053201 dari kelas 4G Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara mencari jawaban untuk soal nomor 1C, yang dimana pada soal yaitu tentukan koefisien determinasi dari model regresi linier yang telah ditentukan. Kemudian, tafsirkan maknanya. Gunakan SPSS untuk mencari regresi linier sederhana. Jadi, dalam video ini, saya akan menjelaskan secara lengkap dan bertahap bagaimana cara menentukan koefisien determinasi atau R kuadrat dari model regresi linier sederhana berdasarkan data hasil penelitian tentang keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi trigonometri. Sebelum itu, lihat terlebih dahulu data yang telah diperoleh dari 10 siswa tersebut. Masing-masing siswa ini memiliki skor keterampilan berpikir kritis atau KBK dan skor nilai ujian trigonometri. Sekarang saya akan melakukan analisis regresi linier menggunakan SPSS. Langkah pertama yang dilakukan yaitu copy semua data yang diketahui, lalu buka SPSS, kemudian masukkan data yang sudah di-copy ke bagian data view, yang dimana kolom pertama ini berisi skor KBK dan kolom kedua ini berisi skor nilai ujian. Selanjutnya saya beralih ke bagian variabel view. Di sini pada bagian kolom nama yang pertama saya rubah menjadi variabel E, dan pada bagian kolom kedua saya rubah menjadi variabel Y. Dan pada bagian kolom desimal keduanya saya rubah menjadi 0. Dan pada bagian kolom label ini yang pertama saya rubah menjadi KBK atau keterampilan berpikir kritis, di mana variabel X ini adalah variabel bebas. Dan pada bagian label yang Y ini saya beri nama nilai ujian, yang dimana variabel Y ini adalah variabel terikat. Kemudian saya kembali lagi ke bagian data view. Karena ini merupakan analisis regresi sederhana, saya akan masuk ke bagian analyze, lalu group regression, lalu linear. Nah, pada bagian ini KBK atau variabel X ini saya pindahkan ke bagian independen. Lalu nilai ujian atau variabel Y ini saya pindahkan ke bagian dependen. Perlu diingat bahwa KBK atau variabel X ini adalah variabel bebas dan nilai ujian atau variabel Y ini adalah variabel terikat. Kemudian klik OK. Nah, di sini muncullah output SPSS, hasil dari analisis regresi sederhana. Kemudian, setelah muncul hasilnya, salah satunya itu adalah model summary seperti ini. Nah, pada tabel di atas ini hasil output SPSS yang menunjukkan bahwa nilai koefisiensi korelasi R sebesar 0,952. Ini 0,952. Nah, yang mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat, di mana variabel bebas ini yaitu kemampuan berpikir kritis KBK dan variabel terikat yaitu nilai ujian. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan pada KBK cenderung diikuti oleh peningkatan pada nilai ujian, dan sebaliknya dengan kekuatan hubungan yang sangat tinggi. Nah, pada soal itu diperintahkan untuk mencari koefisien determinasi. Jadi yang difokuskan adalah R² atau koefisien determinasinya, yaitu ini 0,906. Nah, di sini nilai koefisien determinasi atau R² itu sebesar 0,906 ini menunjukkan bahwa sebesar 90,6% variasi atau perubahan yang terjadi pada nilai ujian dapat dijelaskan oleh variasi yang terjadi pada KBK. Dengan kata lain, KBK memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjelaskan
fluktuasi nilai ujian siswa. Nah, sisanya sebesar 9,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel KBK yang tidak dimasukkan dalam model ini. Dengan demikian, model regresi yang dihasilkan memberikan gambaran bahwa KBK memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi nilai ujian, dan hubungan di antara keduanya tergolong sangat kuat serta searah. Baik, itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.